Bala datang lagi. Kali ini bot Rohingya muncul lagi dekat perairan Aceh Selatan, Indonesia. Berdasarkan pengalaman lepas, kebanyakan pelarian ini akan transit ke Indonesia dulu sebelum cuba masuk ke Malaysia. Mengikut video yang dikongsi oleh akaun TikTok Holly Simanjuntak 02, ada bot nelayan penuh dengan pelarian Rohingya yang dipantau sejauh 2.5 batu dari pantai Aceh. Komander Aceh Laut Selatan mengesahkan kehadiran bot itu. Tapi dia sendiri tak pasti berapa ramai yang ada dalam bot itu. Yang pasti bot itu memang dalam keadaan rosak dan tak dibenarkan mendarat. Pelarian Rohingya ini dianggarkan sekitar 150 hingga 200 orang. Majoritinya kanak-kanak dan wanita. Keadaan bot itu tak begitu elok. Tapi bantuan makanan dan minuman telah diberikan. Bot masih berlabuh dekat perairan Aceh Selatan sebab kerosakan. Apa yang menariknya, walaupun bantuan diberi, ramai warganet yang tak senang dengan situasi macam ni. Kecaman bertalu-talu daripada orang ramai jelas menunjukkan dah makin ramai yang rasa kurang senang dengan kehadiran pelarian Rohingya ini. Terutamanya bila melibatkan isu pemerdagangan manusia. Soalan yang bermain di fikiran kita sekarang, sampai bila masalah ini nak selesai? Setiap kali ada bot pelarian, ia bukan sahaja menambah beban kepada negara-negara transit seperti Indonesia dan Malaysia, malah ada yang terlibat dengan sindiket haram. Adakah kita akan terus biarkan situasi ini berulang kali berlaku atau dah tiba masa untuk tindakan lebih tegas? Oh, ramai tu bang ya? Ramai bang ya? Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kembali lagi terjadi. Ada kapal bot yang mengangkut pengungsian Rohingya. Nah, kapan hal ini bisa berhenti? Kita tidak tahu. Karena jelas menunjukkan bahwa ini adalah satu hal yang direncanakan ya. Karena kisahnya begini nih. Ini ada kisah dari cerita ini, yaitu kapal bot ini dibeli oleh warga Aceh 20 hari yang lalu dari warga Aceh yang lainnya. Kemudian perahu ini atau kapal bot ini hari ini tanggal 19 Oktober 2024 sudah menampakkan diri di Laut Aceh. Dan kondisinya sekarang mereka berada di tengah laut, kurang lebih berjarak 5 km dari tepi pantai Aceh. Kapal bot ini dilarang oleh penjaga pantai di tempat Aceh untuk mendarat karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk bisa mendaratkan kapal tersebut, walaupun setelah hasil dari penyelidikan kapal tersebut mengalami kerusakan dan di dalamnya itu ada sekitar 150-200 warga Rohingya dan satu lagi ada yang meninggal. Jadi ada jenazah di dalam kapal tersebut ya, belum diurus. Nah, pihak tentara pantai di Aceh ini tidak mau mengambil tindakan mendaratkan kapal ini karena ini adalah menjadi wewenang pemerintah tempatan di Aceh. Sehingga mereka menunggu perintah atau instruksi berikutnya dari pemerintah Aceh. Tentu kita yang mendengar kabar ini bukan hoak ya, ini beneran terjadi pada hari ini, tanggal 19 Oktober 2024. Nah, jadi mereka ini memang sepertinya adalah korban dari perdagangan manusia. Kenapa Pak Adi bisa ambil kesimpulan seperti itu ya? Karena jelas-jelas kapal ini adalah kapal milik warga Aceh. Ya,
Yang jelas-jelas berarti apa? 20 hari yang lalu kemungkinan kurang lebih itu dikirim ke asal para Rohingya ini. Lalu pada hari ini, tanggal 19 Oktober 2024, kapal ini sampai ke pantai di Laut Aceh. Nah, tujuan mereka seperti dalam video, ini masa transit ya, berada di Aceh. Tujuan mereka adalah ke Malaysia. Dan mereka menaiki kapal ini ya, kapal bot ini, itu bukan gratis loh. Mereka pasti bayar. Artinya mereka ini ada uang ya untuk menaiki kapal ini, kemudian untuk mengantarkannya nanti sampai ke Malaysia. Dan kemungkinan ini pemikiran Pade aja ya, mungkin ada cukong-cukong, ada keluarga yang di Malaysia yang sudah berhasil, yang mempunyai uang banyak, yang justru mengirim mereka ini untuk datang ke Malaysia. Karena kalau di Indonesia tidak mungkin mereka bisa datang dan hidup enak. Kok bisa begitu? Karena ya, pengungsi Rohingya yang terakhir masuk ke Indonesia itu ditempatkan di satu pulau. Nah, kalau sudah ditempatkan satu pulau seperti ini, artinya mereka terisolasi, tidak mungkin ada interaksi dengan penduduk lokal, ya, penduduk Aceh, dan orang-orang Rohingya ini tidak juga bisa melakukan suatu usaha ataupun perdagangan ataupun hal yang lain yang menyebabkan mereka bisa menghasilkan uang, kecuali uang tersebut ya diberikan oleh pihak UNHCR. Ya. Nah, beda dengan pengungsi Rohingya yang berada di Malaysia. Mereka bisa hidup bebas di Malaysia, bisa berniaga, bisa menghasilkan uang untuk ditabung dan untuk mendatangkan keluarganya yang mengalami penderitaan di kamp-kamp pengungsian Rohingya. Ya, itu memang suatu sikap yang wajar ya. Mereka berjuang untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan di kamp-kamp pengungsian. Kita tahu sendiri bahwa di kamp pengungsian itu sangat tidak layak. Tapi di sisi lain ya, karena watak dan sifat mereka ini adalah tidak disukai oleh negara-negara tempat mereka mendarat ya, akhirnya mereka ini tidak diterima. Ini yang menjadi masalah memang ya. Tapi bila mana mereka mempunyai adab ya, mempunyai budaya yang tidak mengganggu penduduk lokal ataupun undang-undang yang berlaku di negara tujuan mereka, kemungkinan besar mereka diterima. Kecuali Indonesia ya, karena Indonesia tidak menandatangani perjanjian untuk penerimaan pengungsi akibat perang ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa memang ini adalah perdagangan manusia. Terbukti juga 3 orang warga Aceh ini telah ditangkap sehubungan dengan kepemilikan dari perahu ini. Dan lucunya di perahu ini tidak ada ABK kapal ataupun nahkoda kapalnya. Nah, ini mungkin sudah hal yang biasa ya. Di tengah laut bisa jadi nahkoda kapal beserta ABK-nya ini sudah pindah ke kapal yang lain yang menjemput mereka. Sehingga para Rohingya ini dibiarkan begitu saja di dalam kapal yang kondisinya sedang rusak ini. Jadi ini adalah modus-modus yang mereka biasa lakukan. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Apalagi kalau misalkan mereka ini masih di laut ya, kapalnya belum boleh mendarat ini. Kalau sampai diperbolehkan mendarat, itu adalah satu hal yang resikonya sangat besar, karena ketika mereka mendarat kemudian mereka ditempatkan di pemukiman sementara di camp di Aceh, mereka itu akan mencari cara untuk melarikan diri dari camp tersebut. Mereka akan dijemput ya oleh para agen-agen yang memang sudah siap untuk menjemput mereka. Itulah rencana mereka. Nah, gimana nih teman-teman? Kondisi seperti ini. Ini masalah buat Indonesia, masalah juga buat Malaysia, ya. Tapi ya begitu tadi, namanya perdagangan manusia seperti ini, itu kan ada duit yang berpindah. Tentu ini adalah berhubungan juga dengan para oknum-oknum yang memang juga ya mencari uang dari cara seperti ini.
Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan informasi ini membuat kita semakin waspada. Minimal kita yang tidak bisa berbuat banyak mendoakan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Ini adalah yang terakhir adanya perahu yang berisi pengungsi Rohingya. Adapun kalau memang ada, ya, jangan mampir ke Indonesia perahunya, langsung aja ke negara tujuan, ya, sehingga tidak merepotkan dan membebankan pemerintahan Indonesia. Oke, daripada cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.